Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah Hadis Tarbawi yaitu Ibu Hajah Debbie Nabilatul Fauzia LCMA. Hadirnya saya di sini, saya akan mempresentasikan hadis tentang kepemimpinan perempuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi. Langsung saja. Sebelum lanjut, saya Felanika Destiani dengan nomor pokok mahasiswa 221063110116 kelas PAI 4B. Langsung saja, yaitu topik pembahasan. Yang pertama itu ada hadis kepemimpinan perempuan. Yang kedua ada hadis para ulama. Yang terakhir ada nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu kepemimpinan perempuan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Haitami haddatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'at nillah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kittu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma bilagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim bi'taqisra qala la tufliha qaumu walau amrohu mumra'ah. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Utsman bin Haitham, dari Auf, dari bin Hasan, dari Abi Bakra berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya ada Asbabul Wurud. Ini ketika putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Nah, ketika putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi, hadis ini merupakan respon atas dilantiknya putri Kisra menjadi raja atau ratu yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa putri Kisra itu saat diserahkan jabatannya masih anak-anak. Nah, di sini itu anak-anak itu bukan umurnya, tetapi sifatnya yang seperti anak-anak. Dengan demikian, beliau hanya berlaku pada kasus tersebut. Sementara bagi para tekstual, hadis ini bersifat umum. Nah, jadi menurut dua pendapat ini bukan hanya kepada putri Kisra saja, tetapi kepada perempuan yang lainnya. Selanjutnya ada sanad dan makharij hadis. Nah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nafi' bin Harith As-Saqafi, dari Hasan bin Abi Hasan Yassar, Auf bin Jamila Al-Arabi, dan dari Utsman bin Umar Al-Haytham itu itu adalah sanad dari hadis tersebut. Nah, makharijnya itu ialah Imam Al-Bukhari. Selanjutnya ada penjelasan dan pandangan para ulama. Di sini itu ada 4
ulama. Yang pertama ada Imam Al-Khattabi, yang kedua ada Imam Al-Baghawi, yang ketiga ada Imam Al-Ghazali, dan yang terakhir ada Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab. Nah, langsung saja pendapat yang pertama dari Imam Al-Khattabi. Beliau itu menjelaskan bahwa makna hadis ini perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Beliau pro bahwa hadis ini perempuan tidak boleh jadi pemimpin karena ketidakbisaan dirinya menikahkan dirinya sendiri dan menjadi wakil atau wali nikah untuk wanita yang lain. Karena sejatinya yang bisa menjadi wali bagi perempuan yang menikah itu adalah seorang lelaki. Yang kedua, menurut Imam Al-Baghawi. Nah, beliau itu berargumen bahwa perempuan itu tidak seharusnya menjadi seorang pemimpin dengan alasan bahwa seorang pemimpin itu pasti melakukan urusan atau suatu perkara di luar rumah atau di luar. Nah, maka dari itu suatu urusan itu tidak berkesinambungan, korelasinya itu tidak sama atau tidak tepat apa yang ada pada kodratnya perempuan. Karena sejatinya seorang perempuan itu idealnya bekerja hanya dalam pekerjaan yang ringan atau di dalam rumah tangga. Yang ketiga ada menurut Imam Al-Ghazali. Beliau juga berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin dan hakim dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakr tersebut. Penganut pendapat hadis ini itu beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan itu lemah ketika mengambil sebuah keputusan dan kurangnya keluasan perempuan untuk beraktivitas di kenegaraan, mengingat adanya peran kondisi perempuan sebagai seorang ibu. Yang terakhir ada menurut Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab. Nah, beliau itu memperbolehkan seorang wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain sebagainya. Dikarenakan perempuan itu bisa memimpin negara. Bukan untuk memimpin sholat, karena yang hanya bisa memimpin sholat itu seorang laki-laki. Selanjutnya yang terakhir ada nilai pendidikan yang bisa diambil dari hadis tersebut. Nah, kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan hakikatnya terletak pada efektivitas seorang pemimpin di lembaga tersebut. Nah, seorang pemimpin harus melakukan langkah-langkah strategis seperti perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Nah, kalau dilihat dari gaya pemimpin perempuan, maka dapat kita jumpai bahwa perempuan membangun hubungan dalam lembaga sangat baik. Hal tersebut dijumpai dari cara berkomunikasi, partisipasinya, hubungan antar pribadinya, serta kelemah lembutannya menjadi keunggulan tersendiri bagi pemimpin perempuan. Maka tidak salah bila perempuan dijuluki sebagai madrasatul ula. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.